Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ada dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, yang dipilihnya sebagai modal untuk beribadah kepadanya. Dua nikmat besar inilah tentunya yang harus terus kita syukuri, karena itu tidak semua orang, tidak semua makhluk diberikan dua nikmat besar ini. Yang pertama sebagai modal iman atau sebagai modal dalam beribadah yang disebut dengan nikmat ijad. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diwujudkan sebagai manusia. Dihadirkan di dunia ini sebagai makhluk yang namanya manusia. Maka sesungguhnya masih banyak makhluk-makhluk Allah yang ada dan menghidup atau hidup di dunia ini. Yang satu di antaranya adalah manusia. Kehadiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala diwujudkan bukan atas kehendak ataupun kemauan kita sendiri. Oleh karena itu kita patut bersyukur atas nikmat sebagai manusia ini yang kita sendiri tidak bisa memilih, dan alhamdulillah kita dilahirkan di Indonesia yang punya iklim di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Ini berbeda dari negara-negara yang lain. Kita punya instrumen atau alat-alat yang bisa mendukung terlaksananya puasa Ramadan dengan baik. Kalau malam hari kemudian ada yang membangunkan remaja-remaja kita agar kita tidak bablas ketiduran. Kemudian ada instrumen di masjid mushola masih diputar, kemudian bacaan-bacaan yang mengingatkan kita, baik Al-Quran atau pengumuman yang kemudian mengumumkan imsak kurang sekian menit dan lain sebagainya. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa manusia tidak dijadikan sebagai binatang ataupun makhluk yang lainnya. Ini sungguh merupakan satu modal di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perintah ibadah di dalamnya termasuk puasa ini tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Dan manusia pun masih kemudian dipilih, yaitu yang diberikan nikmat yang kedua, yaitu nikmatul imdad. Apa itu nikmatul imdad sebagai modal dalam ibadah? Adalah nikmat yang berupa iman dan Islam. Iman dan Islam ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian jumlah manusia, juga ternyata tidak semuanya diberikan nikmat iman dan Islam. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Iman Islam itu sungguh merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Ayat yang lain menjelaskan, orang kalau sudah dikehendaki oleh Allah disesatkan untuk tidak mau beriman atau kafir atau memilih agama yang lain, kamu Muhammad, kata Allah, tidak akan mampu menunjukkannya menuju jalan iman, menuju jalan Islam. Keluarga-keluarga Nabi Muhammad juga banyak yang tidak mau atau tidak memeluk agama Islam. Itu menunjukkan bahwa iman dan Islam itu pilihan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kedua nikmat ini diberikan oleh Allah kepada kita. Iman Islam yang kita miliki bahkan sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan kita dikandung oleh orang-orang dari keluarga muslim, dari keluarga mukmin, yang tentunya ini merupakan nikmat yang luar biasa sebagai modal di dalam beribadah.
di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'an tentang perintah puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru adalah orang-orang yang sudah diberikan nikmat secara nyata berupa iman dan Islam. Iman dan Islam itu yang telah diberikan kepada kita semua, maka sebagai kompensasinya, sebagai gantinya, maka kita diwajibkan melakukan ibadah-ibadah termasuk puasa. Jadi kalau tidak iman Islam, maka tidak ada kewajiban melakukan ibadah itu. Tidak sholat, tidak haji, tidak zakat, tidak puasa di dalamnya, karena semuanya hanya diperuntukkan bagi orang yang telah dipilih dengan nikmatnya yang berupa nikmat iman dan Islam yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu mari kita semai, mari kita rawat, mari kita tumbuh kembangkan nikmat iman Islam kita ini, kita sebagai manusia. Apa tadi kompensasinya? Sebagai gantinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pemberi nikmat yang kemudian Allah kalau kemudian menuntut kita menjalankan ibadah apapun, sebenarnya itu bukan karena kepentingan Allah Subhanahu wa taala atau memberatkan bagi manusia. Karena manusia telah diberikan modal yang sangat cukup. Iman diberikan, Islam diberikan, jalan dakwah Islam telah dijelaskan oleh para ulama, para nabi, para rasul diutus. Semuanya itu di dalam rangka memberikan pencerahan dan membimbing kita umat manusia yang memiliki iman Islam ini kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu dua persyaratan itu menjadi syarat wajib di dalam setiap ibadah, termasuk di dalamnya adalah puasa. Bagi orang yang wajib puasa ini persyaratan pokoknya adalah iman dan Islam, itu yang paling utama. Yang kedua, tentunya persyaratan wajibnya kita sebagai manusia juga diberikan alat, diberikan bekal akal sebagai manusia. Maka setiap orang yang memiliki akal sehat ini kewajiban kena khitab menjalankan ajaran agama, taklif, mukallaf. Nah, maka tidak ada kewajiban apapun dalam ibadah bagi orang-orang yang tidak berakal sehat, yang majnun, maka tidak kewajiban puasa. Kemudian orang yang kemudian juga misalnya di dalam salah satu waktu di waktu-waktu puasa itu adalah mughma alaih, atau kemudian ayanan, atau sukar. Sukar itu orang yang kemudian mabuk. Nah ini juga tidak berkewajiban puasa, atau kalau pas dalam keadaan puasa menjadi batal karena tidak memiliki persyaratan berakal sehat. Ini tentunya menjadi penting kita semua yang hadir dalam keadaan yang fresh pikirannya, yang sehat, yang waras. Maka ini kena khitab dawuh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kemudian syarat wajib yang berikutnya, yang ini merupakan pilihan kita sebenarnya, yaitu berupa at-toqoh. At-toqoh itu kemampuan. Nah, masalah kemampuan itu tergantung pada manusianya sendiri-sendiri. Allah sudah memberikan cukup modal iman, Islam, akal, Sekarang persyaratan wajib berikutnya adalah kemampuan dan kemauan. Kemauan dan kemampuan ini merupakan yang menyebabkan orang itu mau ibadah apa tidak itu sebenarnya dikembalikan kepada dirinya. Mau atau tidak mau.
mampu atau merasa tidak mampu. Ya, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, itu sama. Ada persyaratan namanya at-toqoh atau kemauan dan kemampuan. Nah, ini seringkali dikembalikan kepada manusianya sendiri. Itu yang akan menguji kualitas iman dan Islam yang sudah diberikan. Kembali kepada manusianya, mau mampu apa tidak, atau memilih tidak mampu, memilih tidak mau. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, khusus untuk persyaratan wajib yang terakhir ini di dalam setiap ibadah, termasuk khususnya puasa, mampu ini bagi perempuan juga diukur dengan tidak dalam keadaan datang bulan atau melahirkan atau nifas. Karena itu termasuk dalam ukuran fikih digolongkan halangan-halangan yang menyebabkan orang bisa disebut tidak mampu. Karena halangan uzur. Hanya saja kemudian nanti pada saatnya uzur itu selesai, ini maka harus diganti pada pelaksanaan qadha di waktu yang lain. Termasuk kategori mampu dan tidak ini dihubungkan dengan kondisi anak-anak kecil. Jadi makanya puasa itu mempersyaratkan balik. Anak-anak yang masih mumayyiz atau yang belum balik, itu belum berkewajiban puasa, tetapi dibimbing untuk menjalankan, membiasakan puasa. Jadi ukuran mumayyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan baik buruk, benar salah, ngerti diajak ngomong, mudeng, tidak salah paham. Itu namanya tamyiz atau mumayyiz. Anak-anak kita yang di TK ini sudah mumayyiz, ngerti baik buruk, benar salah. Kalau diperintah untuk kemudian beli ke toko, ke pasar, mungkin juga sudah ngerti bertransaksi. Nah, ini sudah mulai dibimbing melakukan ibadah-ibadah. Sebagaimana kewajiban sholat itu juga usianya disamakan, usia belajar puasa, membiasakan puasa ini dengan sholat, yaitu 7 tahun. Dibiasakan sampai 10 tahun belum terbiasa, maka kewajiban orang tua atau wali untuk menegasi atau boleh mendidik dengan memukul secara pendidikan. Nah, inilah beberapa kewajiban-kewajiban. Kondisi-kondisi yang menyebabkan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sudah dibekali nikmat-nikmat, modal-modal di dalam beribadah. Dan beribadah itu sebagai kompensasi karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat tersebut, maka manusia dipandang layak, dipandang mampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak sama sekali kemudian memberatkan kepada manusia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita bersama, dan Allah semoga senantiasa memberikan kekuatan, kesempurnaan di dalam kita menjalankan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma